Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa yang di-request. Pertama ada ASUS, kedua AMRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, kedelapan DKFT, ke-9 JAR, ke-10 UNIK, ke-11 BIRD, dan terakhir KARS. Langsung saja ke saham pertama. Ada ASUS yang ditutup di harga 740, menguat 1,36%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ASUS di bawah 750 itu masih rawan, tapi memang masih dalam kondisi uptrend. Kalau ditarik dari semenjak Juni juga uptrend, ditarik dari Juli juga uptrend dengan level psikologis memang 690 itu ya. Jadi untuk ASUS kondisi seperti ini karena ada candle doji tapi MACD-nya mengarah ke bawah, dead cross bar chart di bawah 0 juga terbentuk satu tick nih, volume memang meningkat. Tinggal lihat Senin tembus nggak 750. Kalau nggak tembus sih ya masih bisa berpeluang ASUS ke supportnya 690. Harga sekarang itu memang harga tanggung. Kalau Bapak Ibu kemarin itu ada yang profit taking juga karena jebol 750-nya, ya itu wajar. Benar aja kalau strategi Bapak Ibu seperti itu, misalnya punya harga di 700 atau 690 ya. Karena kita nggak bisa mengendalikan market. Kita itu nggak tahu kira-kira akan kemana arahnya. Kalau sudah di area pertengahan seperti ini nih, tinggal nunggu market makernya aja. Benar tarik naik lagi atau enggak. Daripada menunggu yang nggak pasti. Kalau kondisi harga-harga nagos seperti ini, ya mending TP dulu. Kecuali aksesnya di atas 750. Mau konsolidasi lama ya terserah. Bisa tetap di hot. Tapi kalau sudah di bawah itu ya agak rawan. Walaupun memang masih indikasinya mencoba uptrend. Dengan kondisi seperti ini mungkin nggak di uptrend. Itu aja. Ya kalaupun nge-swing atas, ya kalaupun bisa itu paling 800 lah ya. ASUS jadi seperti itu untuk ASUS. Langsung saja ke saham selanjutnya ada MRT yang ditutup di harga 2880, terkoreksi 0,68%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MRT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MRT juga ya masih di dalam uptrend channelnya, masih aman sebenarnya ya. Nah ini contohnya. Kalau tadi itu ASUS-nya di bawah support. Kalau ini masih di atas support. Sempat jebol memang, tapi tutupannya naik ya. Tapi kalaupun Bapak Ibu ada yang profit taking karena mungkin takut ya, misalnya belinya di 2700, sudah lama pegang dan melihat jebol 2880 atau 2900-nya turun dan TP, ya itu wajar. Nggak bisa dihindar dan ternyata naik, ya jangan ada perasaan penyesalan karena itu akan mengganggu psikologis Bapak Ibu. Ya masih sama yang seperti sering saya bilang, kita tuh nggak bisa mengendalikan market. Market tuh berjalan sesuai dengan maunya dia. Jadi yang nggak mungkin selalu sesuai apa yang kita harapkan. Ya kecuali Bapak Ibu market makernya. Ya tahu misalnya dia jebol 2900, Bapak Ibu tahu ya Bapak Ibu cover lagi, naikin lagi ke atas kan seperti itu. Tapi kita sebagai retail ya kita nggak tahu. Siapa tahu di bawah turun lebih dalam, malah balik BP kan sayang. Seperti itu aja ya. Ya wajar juga kalau Bapak Ibu kena profit taking ya. Kena auto stop loss profit mungkin karena jebol ya. Ya udah seperti itu. Tinggal lihat lagi nanti kalau memang ada buying power ya Bapak Ibu bisa beli. Tapi kelihatannya kemarin dia itu naik dengan volume yang biasa aja. Tapi ya selama di atas 2900 semestinya sih aman. Yang penting Senin Selasa jangan merah. Itu aja. Kalau dia merah ya gagal. Seperti itu. MRT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 2620, menguat 0,76%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya LPPF ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. LPPF kena buang ini rebalancing juga ya. Kayaknya tanggal 31 dan turun 7% dan rebound lagi di area support lagi dan terlihat ada yang cover. Jadi untuk LPPF kondisi seperti ini support kuatnya 2500, itu aja kalau Bapak Ibu mau beli atau nawar di bawah kalau dikasih. Nah itu kan jadi bingung. Nggak beli harga sekarang takut dia naik lagi, tapi kalau dibeli malah turun, malah dapat harga yang seharusnya Bapak Ibu targetkan harga belinya 2500.
Ya tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya aja lagi. Misalnya cicil dulu sampai 2.500 ya bisa juga seperti. Kalau menurut saya LPPF juga masih berpeluang untuk mencoba kembali rebound. Tetap akan mencoba resistennya lagi 2.800 itu kalau ISG nge-swing atas 7.100 seperti itu. Untuk LPPF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPA yang ditutup di 805, terkoreksi 0,61%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya MAPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MAPA masih di atas 800, masih aman. Kemarin kena rebalancing, tapi habis itu dia open gap up, terus banting lagi turun. Jadi kondisi seperti ini sebenarnya sih masih aman ya. Di atas 800, risknya juga kecil. Konfirmasi kalau minggu depan bisa rebound hijau Senin ya, target swingnya seminggu itu 850 ini atau 860 ya, lumayan lah dapat 5%an. Kalau di jalan, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, waduh candlenya hammer lagi dan sudah 3 kali membentuk ekor panjang dari atas. Dia itu gagal terus menembus 850, 860-nya. Jadi ya tergantung Bapak Ibu, kalau nekat ya tadi support sandaran yang harus dijaga swing low-nya itu. Kalau memang mau naik ya 800 nggak boleh turun dari itu, dan seperti itu. Untuk MAPA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di 1975 menguat 2,06%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia bakar sebenarnya MAPI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, MAPI masih sama, support yang harus dijaganya itu sekitaran 1900 sampai 1880. Nah, area ini ya. Dan kalau dilihat juga resistennya ada di 2030-2050 dan ya lagi konsolidasi, juga bisa digambar seperti ini. Kalau Bapak Ibu yang suka menggambar chart, ini juga bisa ada pola symmetrical triangle. Seperti ini tarikannya ya. Jadi seperti itu. Untuk MAPI, kalau pandangan saya ya belum kemana-mana juga nih. Untuk MAPI masih konsol, tapi bagusnya hari Jumat kemarin dia membentuk candle bullish engulfing. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji dan volumenya biasa aja. Dan ya terlihat kan dari time frame weekly itu lagi konsolidasi dan sekarang itu di pertengahan antara benar naik lagi atau turun. Tapi kalau ISG tetap rebound ke atas, arahnya 7.100, MAPI potensi juga rebound. Target swingnya nih kalau jalan seminggu ke depan itu masih ya bisa lah dapat 3%-an ke 2050 itu, menguji resistennya. Seperti itu untuk MAPI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup di 438 menguat 0,45%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya MIDI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MIDI ya dia minggu kemarin tuh mantul dari supportnya 400, nggak kepantau juga nih MIDI. Ya sebenarnya bagus tuh dapat di 400 tuh, sekarang profitnya udah 7% ya, 8%an. Dan sekarang di area resisten dia udah naik hampir 10%. Ya hati-hati. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa perhatikan dia itu naik dengan volume yang makin berkurang, bahkan setengah. Jadi kalau menurut saya, walaupun tutupannya di harga tertingginya hari Jumat yang berpotensi ya biasanya, tapi nggak selalu, saham-saham apabila naik dan tutup di harga tertingginya hari itu, esokannya biasa naik lagi. Ya, cuman sekarang MIDI agak beresiko kalau Bapak Ibu buy on break, takutnya false break karena dia juga naik dengan volume yang makin berkurang setiap harinya. Jadi kalau MIDI menurut saya lebih ke wait and see aja dulu, karena yang beli di bawah yang sudah profit itu jaga-jaga bisa profit taking. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang volume meningkat dan dia membentuk candle bullish engulfing. Ya tinggal lihat nantinya, kalau Bapak Ibu mau perhatikan, tunggu di atas 400 atau tunggu lagi di bawah. Itu aja. Di atas 400, di atas maksudnya di atas 440 itu aman. Nah, di bawah itu agak rawan, apalagi harga belinya harga nanggung ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek, mau jebol 420 di cut loss ya boleh juga seperti ini. Nah, ini support minornya untuk MIDI seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di 565 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya RALS diakumulasi.
Langsung saja ke teknikalnya. Untuk RAL kondisi seperti ini kalau menurut saya ya masih konsolidasi tapi volume mulai meningkat ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya seperti apa nih biar lebih jelas. Low-nya kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang volume makin meningkat dan low-nya itu makin tinggi atau yang bisa dibilang higher low. Sayangnya dia itu udah 4 minggu gagal terus menembus 575. Ya kita lihat aja Senin seperti apa ya pergerakannya. Kalau menurut saya ya kondisi seperti ini Bapak Ibu tetap pakai aja 560 itu support yang harus dijaganya. Kalau dia tiba-tiba dibuang hari Senin ya udah berarti memang nggak mampu naik ya seperti itu. Untuk RAL langsung saja ke saham selanjutnya ada DKFT yang ditutup di harga 112 terkoreksi 1,75%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya DKFT di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. DKFT juga bagus. Kalau Bapak Ibu perhatikan dia sudah di atas EMA 200-nya dan aman 110 atau EMA 200 itu jadi sandarannya. Dan masih sama minggu depan kalau ini jalan rebound lagi targetnya 120. Ya, kalau harga sekarang ya risk reward masih oke kalau mau beli tapi disclaimer ya. Cut loss-nya ya masih ideal di 5%-an, 6% dan target profit 6%, 7% ya segitulah. Ya, jadi risk reward 1:1. Oke, kalau Bapak Ibu kemarin Jumat beli pas mendekati EMA 200-nya ya itu area menarik, risk-nya kecil juga. Kalau di bawah kan cut loss-nya tipis seperti itu. Untuk DKFT juga masih menarik, masih trennya ke atas dan terlihat juga dari time frame weekly-nya bagus, dia breakout dengan volume besar. Pas mencoba menembus 120 gagal ya karena ada yang profit taking itu wajar karena mungkin juga ada yang scalping ODT fast trade di saham DKFT ini ya itu biasa ya. Tapi sudah oke, kemungkinan besar ini dalam pembentukan web 5. Tapi dalam pembentukan LR ya biasa aja, basic aja ya, nggak terlalu detail juga ya. Seperti inilah gambarannya. Web 5-nya berarti tembus 120 itu menarik ya untuk DKFT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JAR yang ditutup di harga 169 menguat 4,32%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya JAR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. JAR di bawah 180 belum menarik ya. Kalau saya tunggu aja di 180, tapi kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang, ini kayaknya naik nih. Karena melihat volume besar tapi sahamnya nggak turun-turun juga, nggak terlalu signifikan turunnya. Ya 160 lah kalau Bapak Ibu mau. Kalau dia membentuk low baru lagi di bawah 158 ya tinggalin aja. Ya, tapi kebiasaan nangkap saham downtrend yang seperti ini nih keseringannya. Kalau saya dulu ya kena cut loss seperti itu. Ya, untuk JAR kalau menurut saya ya selama di atas 160 harusnya aman. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, buangan minggu kemarin juga besar. Semoga aja minggu depan ada potensi rebound ya untuk JAR. Jadi seperti itu untuk JAR, tapi nah ini sudah indikasinya udah kurang oke tuh JAR. Dan indikasi JAR tuh sebenarnya sudah kurang oke nih. Candle shooting star apa namanya ini? Hammer terbalik lah ya. Dan turunnya. Ini hati-hati 160 nih konfirmasi turun ya udah ke bawah lagi untuk JAR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Unik yang ditutup ARB ke harga 105 dan dia nih dalam pemantauan khusus jadi naik turunnya itu ARA dan ARB-nya 10%. Tapi nggak tahu nanti kalau sudah ARB simetris masih nggak. Kalau menurut saya sih masih harusnya karena pemantauan khusus. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Unik baru bangun ya atau baru buka suspend. Kalau dilihat di broker kemarinnya distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Unik nih sempat kena suspend kayaknya ya. Saya nggak perhatikan juga nih tapi terlihat kan di tanggal 26 Juli dia kena suspend. Tanggal 27 mulai kena suspend dan baru buka lagi di tanggal 18 Agustus. ARB dan akhirnya ya ARB terus nih baru sekali naik hari tanggal 29. Jadi untuk Unik kondisi seperti ini ini dia rebound ya. Ini ARB Unik. Yang mana benar nih ya? Apa ini nggak update? Apa salah saham? Oh bener ya. Dia ARB tapi di sini malah rebound. Nah, ini yang update ya. Kalau yang tadi ini kayaknya nggak update nih. Jadi kondisi seperti ini untuk Unik kemungkinan melihat historinya ya. Sekali lagi lah mungkin ARB
atau koreksinya ya. Semoga aja ini ada jadi pertahanannya. Menurut saya sih ya 100, area 100 sampai 90 nih area yang menarik untuk unik. Tapi disclaimer ya, unik karena ini unik sudah turun dalam ya mestinya sudah ada pembalikan arah, kemungkinan besar sih Senin atau Selasa tuh rebound. Tapi disclaimer ya, ini baru analisa ya, harus punya strategi, jangan sampai gara-gara berharap rebound dibawa turun nggak pakai stop loss bingung. Ya pokoknya buruk-buruknya ya Bapak Ibu, stop lossnya ya di bawah 90 itu tinggalin ya. Jadi kalau di ARB sekali lagi kalau mau titip sendal ya tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya ya. Tapi menurut saya karena melihat histori sebelumnya itu ada resisten kuat di 100 sampai 95 itu mestinya sih ada teknik rebound untuk unik. Seperti itu untuk unik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BIRD yang ditutup di 2200 menguat 0,91%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BIRD diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. BIRD harusnya sih masih aman ya. Kalau Bapak Ibu spekulasi buy harga sekarang itu sebenarnya risknya udah kecil aja tuh. Kalau nggak terjadi pola shoulder, ini ada nih, ada polanya. Jebol ini sih ke EMA 200 nih, 1800, jadi bisa turun 20%-an lebih. Itu menurut pandangan saya ya, untuk BIRD. Tapi ya kalaupun turun nggak masalah lah ya. Ya biasanya dia turun karena ISG juga turun nantinya. Saat ISG koreksi ya itu saatnya koreksi juga BIRD. Jadi seperti itu untuk BIRD menurut saya ya. Kalaupun bisa teknik rebound, ya reboundnya juga terbatas mungkin 2290 itu maksimal 4% sampai 5% naik dan bisa koreksi lagi untuk BIRD. Nah, di sini ya spotnya, resistennya. Di sini ya resistennya. Risknya nggak usah jauh-jauh kalau Bapak Ibu mau ke stop loss belinya di 2180 ya cut loss aja 2% kalau dia gagal bertahan. Udah gitu aja. Ya, seperti itu untuk BIRD, tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Langsung saja ke saham terakhir, ada Kars yang ditutup di harga 102, menguat 4,08%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Kars diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Kars 100 tutupan ini nggak update juga nih Kars. Mungkin tadi beberapa saham yang kemungkinan juga nggak update, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, update terbaru nah. Sebenarnya bagus sudah Kars nih ya. Udah di atas EMA 200. EMA paling kecilnya sudah di atas. Dan sudut kemiringannya juga lumayan. 35%an. Jadi ya mestinya ini valid breakout. Nah, jadi aman harusnya nggak turun lagi di bawah 100. Ya kemarin sempat jebol tuh. Tapi ya bertahan di atas 90. Kalau Bapak Ibu mau pakai 90 ini. Jelek-jeleknya turun dari itu. Bapak Ibu cut loss saja. Perkiraan saya waktu itu juga nih valid, ternyata turun, tapi ya karena tahu di mana harus spekulasi buy-nya di harga berapa, ya kemarin tuh belinya di 9394 lagi ya. Dan sekarang udah floating profit lagi. Jadi kalau dia false break lagi turun lagi ya mungkin TP dulu, nanti beli lagi di bawah. Tapi kemungkinan besar melihat kondisi seperti ini harusnya saatnya lah dia bangun. Ya, tapi disclaimer. Nah, kalau dilihat dari time frame weekly-nya udah bagus. Volumenya juga meningkat minggu kemarin dan mestinya sih lanjut ke atas minimal 120. Jadi ada potensi upside 18% bisa aja dalam satu hari. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau ditarik seperti ini ya targetnya bahkan 136, 140. Kalau menurut saya minggu depan ini jalan Kars. Tapi disclaimer ya untuk Kars. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.